Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman hari ini? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan spoiler versi novel Solen 2,5 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan spoiler-spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan spoilernya. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, gak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Setelah menelusuri hutan misterius tempat para binatang suci berada, Dewa Emosi Dayuhao dan Dewi Kupu-Kupu Tang Wutong terlihat menemukan sebuah danau misterius. Di atas danau tersebut, kabut tipis berwarna hijau muda melayang secara perlahan. Kabut itu terlihat lembut, tetapi di dalamnya tersembunyi nafas kehidupan yang sangat kuat. Seolah-olah danau tersebut adalah pusat energi alam yang luar biasa. Bahkan keheningan di sekitarnya memberi kesan sakral dan penuh misteri. Di tengah danau berdiri sebuah pilar batu tebal setinggi sekitar 20 meter. Pilar itu pada awalnya terlihat alami, namun di puncaknya terjadi perubahan aneh. Batu tersebut melebar dan perlahan membentuk bangunan megah menyerupai kastil, bahkan memancarkan aura ilahi sangat kuat, membuat siapapun sulit untuk mendekatinya. Ketika Dewa Emosi mengerahkan kesadaran spiritual ke bangunan tersebut, energinya langsung hancur sebelum bisa masuk lebih dalam. Pasalnya aura pelindungnya sangat kuat, bahkan indera ilahi seorang dewa tingkat pertama tidak mampu menembusnya. Hanya saja, melalui deteksi spiritualnya, serta ikatan khusus antara Tang Wutong dengan ayahnya, Dewa Emosi Daiyuhao sangat yakin Dewa Laut Tangsan berada di dalam bangunan tersebut. Selain ukuran bangunan cukup besar, tempat itu sendiri pastilah bisa menampung banyak makhluk ilahi. Singkatnya, dengan tujuan yang semakin jelas, Dewa Emosi dan Dewi Kupu-Kupu mempercepat laju mereka secara diam-diam dan terbang menuju danau kecil. Meski hutan di sekitarnya sangat luas, tetapi dengan kecepatan mereka, jarak tersebut dapat ditempuh dalam waktu singkat. Walaupun mereka sadar bahaya mungkin mengintai, kepercayaan mereka pada Dewa Laut membuat mereka tetap bertekad melanjutkan perjalanan. Tidak membutuhkan waktu lama di saat mereka telah menempuh lebih dari setengah jarak, Dewa Emosi tiba-tiba merasakan firasat yang tidak beres. Meski dia secara refleks memperlambat gerakannya, namun semuanya sudah terlambat. Tanpa peringatan, daya hisap mengerikan muncul dari tanah di bawah mereka. Bahkan dikarenakan kekuatan hisapnya luar biasa edun, hal itu langsung menarik Dewa Emosi ke bawah. Dalam situasi genting, Dewa Emosi bereaksi cepat. Dia segera memeluk Dewi Kupu-Kupu dan melepaskan kekuatan ilahi dari tubuhnya. Sebagian kekuatan diarahkan ke tanah untuk menahan jatuhnya, sementara sisanya digunakan untuk mengangkat Dewi Kupu-Kupu tinggi ke langit dan menjauhkannya dari bahaya. Tidak tinggal diam, Dewi Kupu-Kupu melepaskan sayap raksasa dari punggungnya. Pada saat yang sama, tombak naga emas di tangannya diangkat, kemudian menyatukan kekuatan ilahi mereka untuk melawan daya hisap yang sangat brutal. Namun di waktu yang sama, tanah di bawah Dewa Emosi berubah menjadi kuning cerah dan mulai membungkus tubuhnya, seolah-olah ingin menariknya masuk ke dalam bumi. Meski tertekan, Dewa Emosi tetap tenang. Matanya berubah menjadi biru es, dan cahaya dingin yang dahsyat meledak dari tubuhnya, membekukan tanah di sekitarnya. Meski daya hisap masih terasa, tetapi tanah yang membeku menjadi keras dan tidak lagi mampu menyeretnya. Dengan penuh kesadaran dan fokus tinggi, Dewa Emosi segera menemukan sumber ancaman. Sehingga tanpa ragu, Dewi Kupu-Kupu melemparkan tombak naga emas, memunculkan seekor naga emas kecil, dan dalam sekejap mata, cahaya kemasan menyala terang menghantam tanah kuning. Namun sayangnya,
Tanah kuning tersebut memiliki daya hisap yang sangat kuat. Tombak naga emas yang dilemparkan oleh Dewi Kupu-Kupu tidak menancap seperti yang diharapkan. Begitu menyentuh tanah, tombak tersebut justru tenggelam dan menghilang dalam sekejap mata, seolah-olah ditelan oleh bumi. Tidak berselang lama setelah kejadian tersebut, bumi tiba-tiba bergetar hebat. Tanah kuning mulai bergulir dengan liar, memunculkan gelombang kekuatan yang luar biasa. Benturan dahsyat tersebut mengguncang Dewa Emosi dan Dewi Kupu-Kupu hingga keduanya terlempar ke udara. Dalam radius ratusan meter, tanah hutan memancarkan cahaya kuning cerah yang menyilaukan. Energi elemen bumi melonjak tajam, disertai raungan rendah yang terasa berat dan menekan jiwa. Dari tanah yang bergolak, sebuah sosok besar perlahan muncul, terbentuk dari gumpalan tanah kuning yang menyatu dengan cepat. Tidak membutuhkan waktu lama, wujud makhluk tersebut menjadi semakin jelas, menyerupai raksasa setinggi 10 meter. Seluruh tubuhnya tersusun dari tanah kuning yang padat dan tanpa wajah yang jelas. Aura elemen bumi yang kuat memancar dari tubuhnya, membuat udara di sekitarnya berfluktuasi. Dewa Emosi memandang makhluk tersebut dengan kebingungan. Pasalnya dia selama ini tidak pernah menjelajahi alam dewa, sehingga dia benar-benar tidak mengetahui makhluk apa di hadapan mereka. Bahkan dengan wajah suram, Dewa Emosi Dayu Hao segera memandang istrinya. Pasalnya Dewi Kupu-Kupu sendiri sudah kita ketahui berasal dari alam dewa. Sesuai dengan perkiraan Dewa Emosi, Dewi Kupu-Kupu Tang Wutong segera menyadari apa yang sedang mereka hadapi. Makhluk tersebut adalah monster rawa, sebuah spesies kuno yang telah ada sejak awal penciptaan alam dewa. Monster rawa dikenal memiliki sifat lembut dan jarang menyerang makhluk lain. Namun mereka sangat kuat dan menguasai elemen bumi dengan sempurna. Dalam hal kendali atas bumi, kekuatannya hanya berada di bawah dewa elemen bumi. Secara kekuatan, monster rawa setara dengan dewa tingkat 2. Hanya saja mengingat monster rawa tidak seharusnya bersifat agresif dan kini justru menyerang mereka, maka sudah menandakan adanya hal yang tidak wajar di tempat ini. Singkatnya, di saat mereka masih memikirkan hal tersebut, monster rawa tiba-tiba mengeluarkan raungan. Secara perlahan, sepasang mata merah gelap muncul di bagian kepalanya yang sebelumnya kosong. Bersama dengan hal itu, aura kekerasan dan kehancuran meledak keluar, menghapus kesan lembut yang seharusnya dimiliki makhluk tersebut. Di momen inilah, baik Dewa Emosi dan Dewi Kupu-Kupu menyadari fakta sesungguhnya, di mana makhluk rawa tersebut telah dipengaruhi oleh niat kehancuran milik Dewa Penghancur, membuat kesadarannya terganggu, menjadikannya berubah ganas dan tak terkendali. Tanpa membuang waktu, Dewi Kupu-Kupu menggerakkan tangan kanannya. Cahaya kemasan tiba-tiba muncul dari dada monster rawa. Tubuh raksasa tersebut langsung bergetar hebat ketika cahaya keemasan menyebar ke seluruh tubuhnya. Raungan naga terdengar bersama dengan raungan monster rawa, saling bertabrakan dan mengguncang sekelilingnya. Monster rawa berjuang dengan keras, dia bahkan memasukkan tangannya sendiri ke dalam tubuhnya, mencoba menarik keluar cahaya kemasan tersebut. Namun cahaya itu menempel dengan sangat erat, menyerap kekuatannya sedikit demi sedikit. Di saat energi monster rawa mulai meredup, energi cahaya kemasan dari tombak naga yang sebelumnya terserap ke dalam tubuhnya menjadi semakin kuat. Nah, seperti yang sudah Mimin jelaskan di spoiler-spoiler sebelumnya, tombak naga emas memiliki kemampuan menyerap energi, darah, bahkan nafas dan jiwa. Meskipun monster rawa memiliki tingkat kultivasi setara dewa tingkat 2, dia jelas tidak akan mampu menandingi kekuatan gabungan Dewa Emosi dan Dewi Kupu-Kupu. Pada saat ini, di dahi Dewa Emosi, sebuah mata vertikal perlahan terbuka. Seberkas cahaya kemasan melesat keluar dan menghantam bagian atas kepala monster rawa. Tubuh raksasa itu bergetar hebat, raungannya semakin melemah. Cahaya dari mata vertikal tersebut terus mengunci pusat kesadarannya, tidak peduli bagaimana monster rawa bergerak. Secara perlahan, perlawanan monster rawa mulai melemah. Cahaya merah di matanya memudar, digantikan warna yang lebih tenang. Dengan kesadaran spiritual yang kuat, Dewa Emosi mulai menyingkirkan pikiran-pikiran kehancuran dari dalam kesadaran monster rawa.
pikiran destruktif itu ditarik keluar, diserap ke dalam dirinya sendiri, lalu dihancurkan menggunakan kekuatan mentalnya. Bahkan di seluruh alam dewa, hanya dewa emosi Dayu Hao yang berani menggunakan metode berbahaya seperti ini untuk melawan pengaruh dewa penghancur. Setelah merasa cukup, dewa emosi meminta Dewi Kupu-Kupu menghentikan serangannya. Tombak naga emas kembali ke tangan Dewi Kupu-Kupu, kemudian menyatu dengan tubuhnya, meninggalkan gelombang kekuatan ilahi yang memperkuat keduanya. Bersamaan dengan hal tersebut, tubuh monster rawa berubah, tingginya menyusut, warna tubuhnya menjadi kusam, dan daya hisap menghilang sepenuhnya, sehingga menandakan kesadarannya telah kembali jernih. Dengan suara serak dan berat, monster rawa akhirnya menyadari apa yang terjadi pada dirinya. Dia mengingat dewa penghancur pernah datang dan menyebarkan niat kehancuran ke seluruh hutan rawa. Sejak saat itulah, dia kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan terdorong oleh keinginan untuk menghancurkan segalanya. Mendengarkan hal tersebut, seketika membuat dewa emosi dan Dewi Kupu-Kupu saling memandang dengan ekspresi berat. Dari tatapan satu sama lain, mereka bisa melihat rasa gentar yang sama. Hutan rawa terlalu luas dan terlalu berbahaya. Di dalamnya hidup keturunan binatang suci dalam jumlah yang tak terhitung. Walaupun kekuatan mereka telah jauh menurun dibandingkan masa lalu, dan hampir tidak ada lagi binatang suci tingkat pertama, jumlah yang sangat besar tetap menjadikan tempat ini ancaman serius. Selain itu juga, fakta bahwa dewa penghancur mampu mempengaruhi seluruh hutan dengan pikiran kehancuran, hal itu sudah menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan yang dia miliki. Dewa penghancur tidak membutuhkan pasukan atau bantuan. Dengan pikirannya sendiri, dia telah menjadikan seluruh wilayah hutan rawa seperti wilayah kekuasaannya. Memikirkan hal tersebut, dewa emosi mengerutkan kening. Sebagai penguasa emosi, dia menyadari batas kemampuan semacam itu. Dia sendiri bisa mempengaruhi makhluk hidup melalui emosi, bahkan dalam skala besar. Namun mengendalikan sepenuhnya kehendak makhluk lain dan mempertahankan pengaruh itu dalam jangka panjang adalah hal yang sangat sulit. Bahkan baginya, hal ini membuatnya tersadar. Kekuatan sejati dewa penghancur kemungkinan jauh lebih besar dari perkiraannya sebelumnya. Bahkan mungkin melampaui kekuatan dewa Laut Tangsan. Singkatnya, setelah mengucapkan perpisahan singkat, monster rawa kembali ke dalam keadaan semula. Tubuhnya yang besar perlahan melunak, menyatu kembali dengan tanah, lalu menghilang sepenuhnya. Tidak berselang lama, ketika dewa emosi menoleh ke arah Dewi Kupu-Kupu dan melihat kekhawatiran di wajahnya, dia segera menenangkannya dan mengatakan, semua jawaban akan ditemukan setelah mereka bertemu Dewa Laut. Setelah mengatakan hal tersebut, dewa emosi kembali menggunakan kemampuan simulasi ilahinya, membuat keberadaan mereka menyatu dengan lingkungan. Dalam sekejap, keduanya kembali menghilang di udara dan melanjutkan perjalanan. Sepanjang perjalanan, kewaspadaan dewa emosi meningkat tajam. Seluruh binatang suci di hutan rawa telah terinfeksi oleh niat kehancuran dewa penghancur. Jika bukan karena kemampuan mereka untuk menyembunyikan diri, mereka pasti sudah terlibat dalam pertempuran tanpa henti. Tidak sampai di sini, Yuho juga menyadari satu hal yang sangat mengkhawatirkan. Binatang ilahi yang terpengaruh oleh niat kehancuran justru menjadi lebih kuat dari biasanya. Niat kehancuran tidak hanya mengendalikan mereka, tetapi juga menjadi sumber kekuatan tambahan. Dengan adanya fakta tersebut, maka tidak heran jika Dewa Laut dan istrinya bisa dipenjara di tempat seperti ini. Pasalnya setelah disegel, melarikan diri dari wilayah yang dipenuhi makhluk seperti ini hampir mustahil. Di saat Yu Hao memikirkan hal tersebut, danau kecil di inti hutan semakin dekat. Namun semakin dekat mereka ke pusat wilayah, semakin berat juga tekanan yang dirasakan dewa emosi. Berdasarkan pengalamannya di benua Doulo, dia menyadari daerah inti selalu menjadi tempat tinggal makhluk terkuat. Dan benar saja, dugaan dewa emosi langsung terbukti. Saat jarak mereka dengan danau kecil tinggal sekitar 10 km, tubuh dewa emosi tiba-tiba merasakan mati rasa yang aneh. Sensasinya bukan seperti racun, melainkan seperti tersambar petir yang halus namun menyebar ke seluruh tubuhnya.
Pada saat yang sama, kabut di hutan mulai berubah warna dari hijau pucat menjadi biru muda. Dalam kesadaran Dewa Emosi, kabut tersebut terlihat berkilauan dengan cahaya listrik yang aktif, sehingga menandakan bukanlah fenomena alam biasa. Di sisinya, Dewi Kupu-Kupu juga merasakan bahaya yang sama. Tanpa perlu berbicara, kekuatan jiwa mereka berdua langsung terhubung dan membentuk koordinasi secara sempurna. Dewa Emosi menutup matanya dan mata takdir terbuka di dahinya. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan deteksi kesadarannya mencapai puncaknya. Dia segera mengunci satu arah tertentu dan melepaskan tekanan ilahi yang sangat kuat. Pada saat inilah, kabut biru muda tiba-tiba menebal secara drastis. Dunia di sekitar mereka berubah total. Hutan rawa seolah-olah menghilang, digantikan oleh lautan guntur dan kilat. Petir yang tebal dan ganas menghantam tanpa henti, membawa tekanan yang luar biasa dan daya ledak yang mengerikan. Hal ini adalah salah satu pemandangan kekuatan petir terkuat yang pernah dilihat Dewa Emosi. Namun Yuho tidak panik. Lapisan kesadaran spiritual yang sangat kuat meledak dari tubuhnya. Lingkaran cahaya 7 cincin muncul di belakang kepalanya, menandakan aura dewa tingkat pertama yang sepenuhnya dilepaskan. Kekuatan ilahi membentuk perisai besar yang melindungi dirinya dan Dewi Kupu-Kupu. Meski konsumsi energi sangat cepat, tidak satupun petir berhasil menembus pertahanannya. Dengan tatapan tajam, Dewa Emosi mengangkat tangan kanannya. Cahaya pedang biru tua melesat ke langit dan menembus hujan kilat. Petir-petir itu mencoba mengalir mengikuti cahaya pedang tersebut, namun justru terserap dan dibekukan oleh aura dingin yang menyertainya. Di belakang Dewa Emosi, cahaya putih perlahan terbentuk. Cahaya itu memadat menjadi sosok anggun yang memancarkan fluktuasi kekuatan ilahi yang kuat. Wajahnya dingin dan jernih, memancarkan keanggunan yang tak kalah dari Dewi Kupu-Kupu. Sosok tersebut adalah Ratu Salju, salah satu tubuh jiwa Dewa Emosi dari benua Dolo. Di masa lalu, Ratu Salju adalah binatang roh yang telah berkultivasi hampir 700.000 tahun. Dikarenakan adanya ikatan khusus dengan Dewa Emosi, dia berhasil melampaui batasan dunia manusia dan memperoleh keberadaan sah di alam dewa. Teknik yang digunakan Dewa Emosi barusan adalah salah satu dari 3 teknik utama Ratu Salju, disebut sebagai puncak dari kekuatan es tanpa batas. Saat cahaya pedang itu melintas, guntur dan kilat di langit membeku sesaat. Dalam celah tersebut, sebuah makhluk besar akhirnya menunjukkan wujud aslinya. Makhluk tersebut memiliki panjang lebih dari 20 meter. Tubuhnya berwarna biru tua dan dikelilingi cahaya petir. Di kepalanya tumbuh 3 tanduk besar, dan salah satu di antaranya telah tertutup lapisan es akibat tebasan sebelumnya. Dia adalah naga petir biru. Dewa Emosi segera mengenali makhluk tersebut, di mana naga petir merupakan makhluk kuno yang memiliki darah naga dan merupakan kesayangan elemen petir. Dalam sejarah alam dewa, mereka seharusnya telah musnah setelah perang besar. Kemunculannya hari ini hanya menandakan satu hal, di mana tindakan dewa penghancur jauh lebih dalam dan lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan sebelumnya. Terlebih lagi, meskipun ukuran naga petir tersebut lebih kecil dibandingkan legenda di masa lalu, namun auranya tetap sangat mengancam. Hanya saja dari segi kekuatan, naga petir masih berada di bawah dewa tingkat pertama. Dan tiba-tiba saja, kita lanjut lagi di spoiler bagian berikutnya ya guys ya. Jangan marah ya. Nah guys, sepertilah pembahasan perjalanan Dewi Kupu-Kupu dan Dewa Emosi Daiyuhao di spoiler kali ini, di mana demi mencari keberadaan Tangsan dan Xiaowu yang diculik oleh Dewa Penghancur, mereka berdua haruslah melewati sebuah hutan yang dipenuhi binatang suci. Bahkan yang lebih membagongkan, seluruh binatang suci telah terpengaruh oleh niat penghancur Dewa Penghancur. Dan yang lebih mengejutkannya, mereka bertemu dengan naga petir. Waduh, parah ya guys ya. Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank, si ketua sekte, undur diri dulu. See you and bye. Bye.